Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ayuhal hadirun, ayuhal muslimun, ayuhal netizen dimanapun kalian berada, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah, dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami ingin menjawab tantangan seorang bapak-bapak. Kami kurang tahu apa agama orang ini, apakah beliau ini seorang muslim atau beragama apa, Allahu a'lam. Yang jelas kami akan menjawab tantangan orang ini. Sebelum kami menjawab pertanyaan dia ataupun tantangan orang ini, kami akan sampaikan kepada orang tersebut atau kepada bapak tersebut ya. Pak, sampean itu nggak perlulah menantang-nantang seperti itu. Apalagi menantang semua guru ngaji, entah para kiai, entah para ustadz, ustazah, ataupun gus, habaib, dan ulama-ulama. Nggak perlu nantang-nantang seperti itu, Pak. Cukuplah seorang santri Jamiah Nahdlatul Ulama yang akan menjawab pertanyaan Anda. Anda itu kalau tidak paham, Anda kalau nggak ngerti, ya ngaji. Jangan nantang-nantang begitu, Pak. Ini kan sangat memalukan pernyataan Anda. Untuk menyikat waktu, mari kita simak terlebih dahulu video daripada Bapak ini. Berikut ini videonya ya. Anda tanyakan ke ustadz, ke guru ngaji kamu ya. Kamu tanya ke guru ngaji kamu. Iya. Kenapa kok wazaujuka? Kata gantinya kenapa wazaujuka? Zaujuka kan laki-laki. Oke. Kata ganti untuk laki-laki itu namanya zaujuka. Gitu. Kalau perempuan wazaujatika. Wazaujatuka. Tapi di Qur'annya ditulisnya wazaujuka. Ya, gitu aja. Wazaujuka. Kata gantinya laki-laki. Apakah Adam homo? Hombreng. Ya kan? Adam. Pasangannya laki-laki loh di sini. Coba kamu tanyain deh ke guru ngaji. Kelenger guru ngaji ditanya begini. Kelenger. Yang ahli nausorob deh. Yang ahli Kelenger nausorob. dia, nggak bisa jawab. Zaujuka di sini ya memang bukan perempuan. Bukan perempuan. Memang pasangan dari Adam itu adalah partnernya. Dalam hal ini pasangannya itu sebuah konsep. Kalau Adam itu pimpinan, Iya. zaujahnya, azwatnya adalah umatnya. Sangat jelas sekali ya, Bapak ini sok-sokan. Dia itu menyuruh seseorang untuk bertanya tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surat Al-Baqarah, tepatnya pada ayat ke-35. Ini sok banget ya, bapak-bapak ini sok banget. Coba tanyakan sudah ke guru ngajimu, ke orang-orang yang pakar atau ahli nahwu sorof. Mereka pasti kelenger, gak bisa jawab. Ya Allah, inti daripada pembicaraan si bapak ini, dia mempersoalkan surat Al-Baqarah, tepatnya pada ayat ke-35. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat suci Al-Qur'an, yaitu surah Al-Baqarah ayat ke-35, jelas menyatakan ketika Allah berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam, ya Adamu, wahai Adam, ya Adamu uskun anta, tinggallah engkau, wa zaujukal jannatah, dan pasanganmu di surga, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makanlah seenak kalian berdua, makanlah apa-apa yang ada di surga itu. Namun wala taqraba hadhihi syajaratah, namun kalian berdua jangan mendekati pohon ini, fatakuna minadh dhalimin, sebab Anda berdua nanti akan menjadi orang-orang yang zalim. Lah, kata si bapak, ayat wazaujuka itu bukan istri, bukan seorang wanita, tetapi teman partner. Dalam konteks Nabi Adam, yaitu beliau itu katanya seorang pimpinan, berarti zaujnya itu adalah umatnya, bukan istrinya. Karena lafadz zauj di sana wazaujuka, lafadz zauj itu mudzakkar, berbentuk pria, bukan wanita katanya. Ini kan ya Allah, Pak, kalau Anda tidak ngerti bahasa Arab, sudah mendingan ya diem, minimal bertanya, bukan menantang-nantang, apalagi memvonis tidak mungkin ada yang bisa jawab.
Anda siapa Pak? Ya, Anda itu nggak paham, nggak ngerti bahasa Arab. Cobalah Anda itu, nggak perlu kita buka kitab-kitab yang tebal-tebal dulu kawan-kawan. Lihat aja di kamus, apa arti daripada zaujun atau zauj itu apa? Lafaz zaujun dalam bahasa Arab itu Pak, bukan selalu bermakna suami, bisa bermakna istri. Anda cek sudah di kamus-kamus, baik kamus Ma'ani, kayak kamus Yunus, kayak kamus apalah yang Anda punya, itu bukalah. Apalagi kalau mau ngaji kitab para ulama ya seperti Lisanul Arab karya daripada Imam Ibnu Mandur, sangat jelas Pak. Lafaz zauj itu kalau seumpama ada orang ngomong zaujur rajuli, pasangan seorang pria, berarti istri maksudnya Pak, istrinya. Kalau zaujul mar'ati berarti maksudnya adalah suaminya Pak, pasangan seorang wanita, berarti seorang pria gitu Pak. Lah ketika Nabi Adam itu pria, maka wa zaujuka di sana Pak maknanya sudah wanita atau konteksnya istri. Itu dalam Lisanul Arab. Itu dalam kamus-kamus bahasa Arab Pak. Andai piye, apalagi sampai ya Allah, kalau begitu kan nanti Adam itu adalah homo, na'udzubillahi min dzalik. Anda kalau nggak ngerti, nggak paham, sudah meneng Pak ya, meneng. Dalam ayat suci Al-Quran tadi Pak jelas tidak bisa dimaknai umat, nggak bisa teman partner yang maknanya umat katanya. Umat itu banyak Pak ya, umat itu banyak, lebih dari 1-2 orang. Seharusnya kalau memang maknanya itu umat atau teman partner yang Anda sebut, seharusnya lanjutan daripada ayat itu bukan wakula tetapi wakulu. Wakula minha ragadan haitsu syi'tuma, itu kula Pak bentuk daripada sifat fi'il amar yang asalnya akala yakulu aklan fahuwa akilun wa dzaka makulun. Kul lakul, makanlah siapa kamu. Jumlah yang diperintah makan 1 orang Pak. Kalau 2 orang kula, kalau lebih dari 2 Pak atau jamak berarti kulu. Di sana ternyata wakula, makanlah kalian berdua. Kalau hanya 2 orang Pak, gak mungkin bermakna umat di sana. Tetapi yang diperintah makan Nabi Adam dan pasangannya Nabi Adam, yaitu Sayyidah Hawa, istri beliau. Gitu Pak. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata. Begitu juga lafaz wa la taqraba itu adalah fi'il nahi yang la taqrab, la taqroba, la taqrobu. Ketika untuk 1 orang diperintah Pak, yang dilarang maksudnya saya ya, yang dilarang 1 orang la taqrob, janganlah engkau mendekat. 1 orang yang dilarang. Kalau 2 orang Pak, la taqroba, janganlah kalian berdua mendekati. Kalau 3 atau lebih Pak, banyak maksudnya, la taqrobu, di sana lagi-lagi 2 orang Pak. Maka jelas isi daripada zauj itu adalah pasangan Nabi Adam alaihissalam. Pasangan Nabi Adam itu seorang pria. Maka ketika ada orang ngomong zaujur rajul berarti istrinya Pak, ngerti ya? Dan lafaz zauj sekali lagi bukan selalu bermakna suami, tetapi pasangan. Bisa bermakna suami, bisa bermakna istri. Oleh sebab itulah di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang terdapat di beberapa kitab para ulama, contohnya kitab Sahihul Bukhari, contohnya kitab Sahih Muslim, contohnya kitab Sunan Abi Daud, contohnya kitab Sunan An-Nasai, kitab Sunan At-Tirmidzi, ataupun Al-Mustadrak ala Sahihain karya Imam Al-Hakim, dan semua kitab-kitab, baik kitabnya Imam An-Nawawi kayak dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ataupun dalam kitab Al-Azkar, atau dalam kitab Raudhut Thalibin, atau kitab-kitab yang lain seperti I'anatul Thalibin, Nihayatul Zain, Nihayatul Muhtaj, Munil Muhtaj, atau Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, atau kitab-kitab yang lain Pak. Di sana banyak hadis yang berbunyi gini Pak ya, contoh an Aisyatah. Siapa Sayyidah Aisyah Pak? Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata setelah an Aisyatah, zaujin Nabi, bukan zaujati Pak tulisannya, tapi zaujin Nabi yang menjadi istrinya Nabi.
yang menjadi istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini menjadi sifat daripada Aisyah. An Aisyatah zaujin Nabi, bukan zaujati tulisannya, Pak. Mengapa begitu? Sebab lafaz zauj itu memang bisa bermakna istri, bisa bermakna suami, tergantung konteks, Pak. Kalau yang depan itu adalah seorang wanita, berarti maka maknanya zaujin Nabi, istrinya Nabi. Gitu, Pak. Kalau seumpama zaujur rajul, berarti istrinya seorang pria. Kalau zaujul mar'ah, berarti suaminya. Itu di kitab, Pak. Lihat aja dalam kitab Lisanul Arab, itu ada. Gak usah ke kitab-kitab ulama dululah ya. Kamu pakai terjemahan aja, sudah klik itu, kan ada Google sekarang. Kalau nggak bisa ngaji kitab ya, kalau nggak bisa ngaji kitab, nggak paham bahasa Arab, nggak ngerti gramatika Arab, nggak ngerti sastra ayat suci Al-Quran, meneng cangkemnya, Pak. Nggak perlu Anda itu sok nantang-nantang, tanyakan kepada semua ustadz, semua guru ngaji. Ya Allah, jangan begitu, Pak. Kalau Anda tidak ngerti, kalau Anda tidak tahu, ingat usia ya, Pak ya. Ingat usia. Meskipun saya masih muda, Pak, dan Anda lebih tua dari saya, mohon maaf, Pak, mohon maaf. Kalau soal keilmuan ya, tidak kita perlu memandang masalah usia atau tua mudanya, Pak. Nggak perlu, tapi isi otaknya. Sebab orang yang berilmu itu, Pak, bukan usianya yang tua, tetapi yang punya semangat belajar. Baik belajar ilmu apa aja wis. Nah, kalau konteksnya lafaz ayat suci Al-Quran, ya belajar sastra Arab, Pak. Ngerti, Pak ya? Ayolah, jangan sembarangan memahami, menafsir ayat suci Al-Quran. Ingat, man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu pun kalau Anda seorang muslim. Tapi kalau Anda seorang non muslim, ya saran saya cuma satu, jangan ikut campur isi kitab orang lain. Kalau Anda seorang non muslim. Tapi kalau Anda seorang muslim, harap belajar lagi ya, belajar lagi bagaimana sastra Arab, belajar lagi lafaz-lafaz di Arab itu bagaimana. Apakah benar lafaz zaujun itu maknanya selalu suami dan tidak bermakna istri? Itu pelajari lagi, Pak, kalau Anda seorang muslim. Jika Anda memang seorang muslim, harap pelajari lagi, perdalam lagi ilmu Al-Qur'annya, perdalam lagi ilmu bahasa Arabnya, ilmu nahwu, ilmu sorofnya, lisanul Arabnya, ilmu balaghah, ilmu mantik, usul fiqh, dipelajari lagi, Pak ya. Kalau Anda non muslim, tidak beriman pada ayat suci Al-Quran ataupun hadis, diharap kalau Anda non muslim jangan ikut campur tentang isi kitab orang muslim, Pak. Sok-sok nantang rek. Semoga Bapak ini mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua umat Islam selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terjaga selalu akidah kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nu'minu billah, nu'minu bi Rasulillah. Sekian, terima kasih dari kami. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.